Sobat, apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, kenikmatan, serta kebahagiaan dan dimurahkan rizkinya. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa tetap semangat. Mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, komen dan share video dari channel Om Bot. Terima kasih. Tipe wanita Jawa ideal menurut Kama Sutra Jawa. Masyarakat Jawa kuno telah mengenal dua macam tipe wanita yang pantas dinikahi. 1. Tipe Padmanagara. Tipe ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Lambe iwir manggis karengat, bibir bagaikan buah manggis terbuka. B. Liringe sor madu juru, kerling matanya mengalahkan manisnya juru madu. C. Sor tangyu dan tasantene, payudaranya mengalahkan kelapa gading. D. Wangkong iwir limas angene, pantat bagai limas yang baik. E. Wentis iwir pudak angrawit, betis bagai bunga pudak yang mempesona. F. Dalamakan gamparan gading, telapak kaki seperti gamparan gading. G. ADG Padmanagara, tubuhnya seperti Padmanagara. H. Lumampah giwang lan gangsa, lenggangnya beralun senada gamelan, seperti seekor angsa. I. Panepi iwir patrem konus, pinggang bagai patrem terhunus. J. Pupu iwir pol ginempotan, paha bagai daun palma yang diserut halus. 2. Tipe Nariswari. Tipe ini memiliki ciri-ciri, murup rahasianipun, menyala rahasianya. Ciri-ciri lainnya berkaitan dengan tingkat spiritualitas dan inner beauty wanita. Ken Dedes merupakan contoh tipe ini. Adapun tipe wanita Jawa ideal adalah sebagai berikut. 1. Kusuma Wicitra. Ibaratnya bunga mekar yang sangat mempesona, yang siap untuk dipetik. Wanita yang ideal sebaiknya mempersiapkan dirinya dengan ilmu pengetahuan dan agama, mengharumkan dirinya dengan perbuatan baik, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. 2. Padmasari. Ibaratnya bunga teratai yang sedang mekar di kolam. Bunga teratai dalam budaya Jawa merupakan simbol kemesraan, sehingga yang dimaksudkan dengan wanita ideal dalam konsep ini adalah wanita cantik yang penuh kasih mesra hanya bila bersama dengan suaminya. 3. Sri Pagulingan. Ibaratnya cahaya yang sangat indah di peraduan, singgasana raja. Wanita yang ideal sebaiknya tidak hanya cantik jasmaninya, namun juga dapat mempersembahkan dan menunjukkan kecantikannya hanya kepada suaminya ketika berolah asmara di peraduan. 4. Sri Tumurun. Ibaratnya bidadari nirwana yang turun ke dunia. Wanita yang ideal sebaiknya cantik raga dan jiwanya. Ini dibuktikan dengan kesediaannya untuk turun, berinteraksi dengan rakyat jelata, kaum yang terpinggirkan untuk menebarkan cahaya cinta dan berbagi kasih. 5. Sesotia Sinangling. Ibaratnya intan yang amat indah, berkilauan. Wanita yang ideal sebaiknya selalu dapat menjadi perhiasan hanya bagi suaminya, sehingga dapat memperindah dan mencerahkan hidup dan masa depan suaminya, juga keluarganya. 6. Traju Mas. Ibaratnya alat untuk menimbang emas. Ini merupakan simbol wanita setia yang selalu dapat memberikan saran, pertimbangan, nasihat, demi terciptanya keluarga yang sakinah. 7. Gedong Kencana. Ibaratnya gedung atau rumah yang terbuat dari emas, dan berhiaskan emas. Ini merupakan simbol wanita yang berhati teduh dan berjiwa teguh sehingga dapat memberikan kehangatan dan kedamaian bagi suami dan keluarganya. 8. Saur Sari. Ibaratnya bunga yang harum semerbak. Wanita yang ideal sebaiknya dikenal karena kebaikan hatinya, keluhuran budi pekertinya, kehalusan perasaannya, keluasan ilmunya, kemuliaan akhlaknya. Kecantikan fisik dan kekayaan harta yang dimiliki wanita hanya sebagai pelengkap, bukan syarat mutlak seorang wanita ideal. 9. Pandan Kanginan. Ibaratnya pandan wangi yang tertiup angin. Ini merupakan simbol wanita yang amat menggairahkan, menawan, dan memikat hati. Dapat dilukiskan sebagai tinggi semampai, berparas cantik,
berkulit kuning langsat, berbibir merah alami, berpayudara montok, murah senyum, tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus, dapat memberikan keturunan. Dalam serat Yatnya Susila dijelaskan tentang 3 hal yang harus dimiliki oleh seorang wanita agar dapat menjadi wanita idaman. 1. Merak ati atau merak ati. Berarti, membina kemanisan dengan mempercantik dan merawat diri, ngadi warni, memperindah busana, ngadi busana, berwajah ceria, ngadi wadana, murah senyum, sumeh, santun dalam bertutur kata, ngadi wicara, dan sopan serta luas dalam berperilaku, ngadi solah bawa. 2. Gemati, berarti siap untuk merawat, mengasuh, mendidik putra-putrinya, mengatur rumah tangga, melayani suami dengan penuh keikhlasan. 3. Luluh, berarti mampu selalu menyenangkan hati suaminya, selalu menyediakan waktu setiap hari untuk suami dan anak-anaknya, sabar dan gembira saat mengasuh anak-anaknya, dan selalu berusaha menciptakan keseimbangan dan keharmonisan dalam keluarganya. Untuk memilih, menikahi wanita, dalam tradisi Jawa ada beberapa faktor yang biasanya menjadi bahan pertimbangan. 1. Bibit, berkaitan dengan kecantikan wanita baik secara lahiriah maupun batiniah. 2. Bebet, berkaitan dengan kemampuan dan kekayaan ayah wanita yang akan dinikahi. 3. Bobot, berkaitan dengan asal-usul atau keturunan wanita yang akan dinikahi. Gairah wanita menurut Primbon Jawa. Jawa Klinik, Primbon. Masih seputar Primbon, halah kok nggak abis-abis ya. Menurut Primbon Jawa gairah seks wanita juga dapat dilihat dari ciri-ciri fisik. Berikut sebagian ciri-ciri fisik seorang wanita dan gairah seksnya menurut Primbon Jawa. Kunci emas. Wanita ini termasuk baik dan setia. Meskipun gairah seksualnya tidak menonjol, tapi ia mampu mengimbangi pasangannya. Kalau pria pasangannya memperlakukannya dengan penuh kasih, ia bisa jadi wanita yang menggairahkan. Tapi, ia cenderung tertarik pada wanita sejenis. Ciri fisik, tubuhnya panjang, tapi kakinya agak pendek tak proporsional. Rambutnya tumbuh subur tebal, demikian pula bulu rambutnya. Muka dan payudaranya kecil. Bunga restu, ia termasuk wanita pendiam, demikian juga di tempat tidur. Ia pasif, tak peduli pada pasangannya. Pria pasangannya perlu kesabaran dan memanasinya, karena pada dasarnya ia bisa menjadi pasangan yang menyenangkan. Apalagi, menurut orang Jawa, tipe wanita ini mendatangkan rejeki. Ciri fisik, tubuh besar, kukuh dan cenderung pendek. Muka dan dahinya kecil, mulutnya agak tebal, rambutnya tebal. Bintang berkelip. Dari penampilan fisik, wanita ini punya seks appeal yang tinggi. Pria membayangkan ia punya gairah seks yang besar, padahal biasa-biasa saja. Ia bukan penikmat seks, tapi lebih memikirkan urusan rumah tangga dan masa depan anaknya. Ia tipe istri yang baik, setia dan tabah dalam menghadapi persoalan. Ciri fisik, bertubuh tinggi semampai, berpinggang kecil dengan pinggul besar. Rambutnya lurus sedang, mata sayup-sayup tertutup, hidung besar. Bintang siaga, bukan hanya gairahnya yang kurang, tapi juga dalam hal olah asmara. Ia terlalu monoton, tidak ada keinginan untuk meningkatkan kemahiran dan belajar bagaimana menikmati seks. Seks baginya seperti kewajiban saja, sehingga pasangannya cenderung kecewa. Ciri fisik, tubuh sedang, tidak tinggi, tidak pendek cenderung kecil. Wajahnya bulat, bermata sayup seperti mengantuk. Mulut lebar, bibir atas lebih kecil dari bibir bawah, telinga melebar keluar. Seroja bergoyang. Secara fisik, ia sangat menarik. Tetapi secara personal, ia bukan wanita yang ceria, cenderung pemuram dan pesimistis. Ia lebih sering cemberut dibanding tertawa dan tersenyum. Pantas kalau ia tampak lebih tua dibanding umurnya. Dalam hal asmara, ia tak semenarik penampilannya.
Tapi bagi pria yang egois dan butuh kecepatan, wanita ini bisa saja jadi pasangan yang cocok. Apalagi, si Seroja bergoyang ini bukan tipe penuntut. Ciri fisik, tubuhnya bagus, meskipun berdada kecil, tapi padat berisi. Beralis tebal, mulut kecil dengan bibir sensual. Pinggulnya tampak seksi berisi. Bunga indah. Dari segi fisik, wanita ini tampak ideal. Dan ia memang tipe wanita yang setia, berbakti pada pria pasangannya, bahkan sebagian rela tak peduli pasangannya punya will. Memang meskipun fisik dan perilakunya mengundang hasrat besar pria, tapi tidak demikian reaksi seksualnya. Ia tipe wanita dingin, yang sekadarnya saja dalam olah asmara. Ia sudah merasa cukup dan damai kalau dicukupi kebutuhan materialnya. Ciri fisik, tubuh tinggi dengan payudara besar menelungkup ke dalam sehingga tampak indah. Kakinya juga panjang, kalau duduk sering ditumpangkan satu dengan yang lain, dan kalau berjalan lenggang-lenggok. Kulitnya putih, berwajah bulat, matanya suka mengerdip indah. Pikat mutiara, sebenarnya ia tipe wanita yang cerdas, kata-katanya terpilih dan penuh perhatian. Ia tipe teman yang baik. Ketidaksukaannya berterus terang, membuat olah asmaranya dingin kalau pria pasangannya tak menangkap keinginannya. Wanita mutiara ini lebih suka memberikan bahasa isyarat, sehingga pihak pria harus peka dan tanggap. Ia sebenarnya pencinta yang baik, meskipun gairahnya kecil saja. Tapi bukan berarti tak ada kebahagiaan. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat.